だ。ここは。シーラ As a child. Alright guys, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue bakal bahas cerita dari Sekai Shikyo no Ansatsusa. Di video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga video ini akan berisi tentang spoiler bagi kalian yang belum baca novel ataupun manganya. 3 tahun setelah Luke berpisah dengan dia, Luke saat ini sudah berumur 10 tahun. Luke saat ini mencoba untuk mencari asisten untuk partner membunuhnya, tapi dia kesulitan untuk menemukan sesuai dengan kriterianya. Saat ini Luke sedang berburu kelinci di hutan. Luke kemudian berpikir untuk mengunjungi dia. Biasanya Luke berkunjung ke rumah dia setiap 1 bulan sekali. Namun karena musim dingin, Luke tidak bisa mengunjunginya. Luke kemudian berniat mengunjungi dia 2 kali dalam sebulan. Saat di hutan, Luke menemukan seorang gadis yang gemetar kedinginan dan juga hampir mati kelaparan. Namun yang membuat Luke tertarik adalah gadis itu memiliki kekuatan, meskipun kelihatannya tidak bisa menggunakan kekuatan itu. Luke kemudian mendatanginya dan bertanya apa yang terjadi padanya sambil membagi makanannya. Rupanya gadis itu telah dibuang oleh desanya. Luke kemudian memperhatikan gadis itu. Setelah mengevakuasi kondisi gadis itu, Luke kemudian menawari sebagai pelayan eksklusifnya dan menyebut bahwa Luke membutuhkan kekuatan gadis itu. Mendengar itu, gadis itu pun kemudian menangis karena bahagia, karena dia tidak menyangka bahwa akan ada orang lain yang membutuhkannya. Kemudian 2 tahun telah berlalu. Di pagi hari Luke dibangunkan oleh pelayannya cantik berambut pirang. Dia adalah Tart, gadis yang ditemukan Luke dulu dan dirawat Luke sampai saat ini. Kemudian Luke memuji Tart bahwa dia telah bekerja dengan sangat baik. Dan saat ini Tart sudah banyak mengalami perubahan. Tart saat ini berpenampilan dengan tubuh ideal dan juga mempunyai wajah yang cantik. Tart sekarang sudah dilatih Luke sebagai asisten membunuhnya. Dulu ketika Luke meminta izin kepada ayahnya Kain mengizinkan Luke untuk merawat Tart, namun dengan 2 syarat. Pertama, Luke sendiri yang harus mengajarinya, dan yang kedua, jika Tart berkhianat, maka Luke sendiri yang harus membunuhnya. Namun, Tart tidak pernah berkhianat. Bahkan dia sendiri memuja Luke. Kain kemudian menyuruh untuk ke ruangannya dan mengatakan bahwa akan ada pelatihan khusus. Luke kemudian menuruti ayahnya. Sesampai di ruangan, Kain kemudian menanyakan tentang Tart. Nampaknya di sini Kain masih mencurigai Tart sebagai mata-mata untuk mencuri teknologi dari keluarga Tower Heist. Luke kemudian melaporkan bahwa Tart mengalami perkembangan yang cepat sebagai asistennya. Namun dia tidak memperhatikan sesuatu yang aneh selama 2 tahun ini. Kain lalu mengganti topik dengan pelatihan khusus hari ini, yang mana merupakan ujian juga untuk Luke. Jika Luke berhasil, maka dia akan diakui sebagai pembunuh dari keluarga Towerhead. Luke kemudian menerima ujian itu, dan ujian akan dilakukan pada hari Selasa, dan lawan Luke adalah Kain sendiri. Ujian pun dimulai. Pertarungan Luke dan Kain berlangsung di hutan. Mereka saling menghilangkan keberadaan dan juga kemudian saling mengintai untuk menyerang. Pertarungan pembunuh sangatlah berbeda dengan pertarungan para kesatria, karena pembunuh harus bisa membunuh target secara efisien. Berbeda dengan kesatria yang menggunakan kekuatan aura membunuh secara langsung. Luke sangat percaya diri dengan kemampuan menghilangkan jejaknya. Namun Kain ternyata berhasil menemukan lokasinya. Luke lalu berlari ke arah Kain dan melemparkan 2 pisaunya. Nampaknya pisau adalah senjata utama Luke saat ini. Pisau pertama yang dilemparkan kemudian berhasil dihindari oleh Kain. Namun pisau kedua menancap ke pohon dan dilempar balik ke arah Luke. Luke kemudian menangkisnya dengan cara menendang pisau itu.
Namun Kain tiba-tiba menghilang ke dalam hutan. Luke kemudian menggunakan super recovery untuk menyembuhkan kakinya dan lalu mencoba mencari keberadaan Kain. Beberapa saat kemudian ada pisau yang terbang ke arahnya dan di sana keluar niat membunuh dari pisau yang terbang itu. Dan saat Luke menghindari pisau itu, ada pisau lain yang mengarah ke arahnya secara bersamaan. Luke kemudian memutar tubuhnya dengan gerakan tidak masuk akal. Namun dari atasnya kemudian muncul serangan lagi. Serangan itu kemudian menembus sebuah bahu Luke. Namun Luke kemudian berhasil meletakkan pisau di leher Kain. Kemudian pertarungan dimenangkan oleh Luke. Setelah pertarungan khusus, Luke kemudian membersihkan tubuhnya. Dan setelah itu Luke kemudian pergi berjalan keluar bersama Tart. Saat di jalan, beberapa warga memberikan makanan dan juga meminta bantuan untuk menyembuhkan ternaknya. Kemudian sekitar hampir matahari tenggelam, mereka kemudian kembali ke rumah dengan begitu banyak sayuran yang diberikan oleh warga. Luke sangat dihormati oleh warganya karena dia selalu membantu mereka ketika mereka kesusahan. Tart lalu mengamati isi tas Luke. Di dalam tas Luke ternyata terdapat banyak sekali flashstone. Ternyata setengah tahun yang lalu dia berhasil menganalisa flashstone dan lalu Luke kemudian membuatnya sepanjang hari. Hal ini karena ledakan dari flashstone yang sudah ditingkatkan bisa menjadi salah satu kartu truf untuk Luke. Semenjak lulus ujian, ayahnya sekarang selalu mengajaknya untuk bekerja sebagai dokter. Meskipun itu hanyalah pekerjaan tampilan luar saja, Kain sudah tidak mengajari Luke lagi. Namun sebagai gantinya Luke harus mempelajari sendiri dengan cara mengamati ketika Kain bekerja. Kain saat ini sedang berjalan di sebuah gedung. Luke nampaknya sudah paham mengapa ayahnya jalan-jalan di gedung ini. Hal ini dikarenakan mereka perlu untuk mengingat struktur gedung, penempatan pengawal, kemampuan target, dan waktu yang tepat untuk melakukan pembunuhan. Karena pekerjaan dokter dari keluarga Towerhead sangat cocok untuk melakukan hal ini. Karena secara hukum dokter dapat mengunjungi kediaman bangsawan. Kain lalu kemudian membicarakan tentang ujian terakhir yang akan diberikan Luke. Lalu Kain menjelaskan bahwa pembunuh dari keluarga Towerhead biasanya membunuh dengan cara menyelinap ke mansion. Namun ada beberapa hal khusus yang akan menjadi sangat sulit untuk menyusup dikarenakan tingkat keamanan yang tinggi. Oleh karena itu sangat penting bagi pembunuh untuk mempelajari dan juga mendekati targetnya. Tujuannya adalah untuk mencari celah dan kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Ken juga menjelaskan ke Luke bahwa Luke perlu memiliki nama lain, pengetahuan, keterampilan, dan juga kualifikasi yang cukup, karena mereka tidak bisa selalu menjadi dokter untuk menjalankan misi mereka. Mereka terkadang perlu menggunakan profesi lain, sebagai contohnya adalah koki, dan kemudian memberikan contoh Luke dan mengatakan bahwa dia saat ini memiliki 3 identitas, dan 3 identitas tersebut mempunyai catatan keluarga yang jelas semua. Identitas itu adalah Kain Towerheads, seorang baron dari kerajaan Alpha 9, lalu seorang koki dari Alter, yang terakhir adalah seorang pedagang dan kepala perusahaan Kalrar. Luke kemudian bertanya kepada ayahnya, apakah ayahnya sudah menyiapkan identitas selain untuk Luke. Kain kemudian menjawab bahwa saat lahir ada 2 identitas baru yang dianggap lahir. Mereka adalah milik Baron putra tidak sah dari seorang pelacur, dan juga Roma, putra seorang pandai besi. Ternyata Kain sudah bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan identitas itu sejak Luke lahir. Jadi ketika Luke sudah dewasa, dia dapat menggunakannya. Luke kemudian sangat kagum terhadap ayahnya karena dia bisa bekerja sama dengan pemimpin perusahaan Balor yang nama perusahaannya sangat terkenal di wilayah militer. Wilayah militer adalah pusat perdagangan di kerajaan Alpha 9 dan terletak di sebelah selatan wilayah Towerheads. Kain kemudian meminta Luke ke wilayah itu dan berlatih berdagang sebagai anak Balor selama 2 tahun. Luke kemudian harus mempelajari setiap informasi, membangun jaringan, dan membuat namanya menjadi terkenal.
sehingga para bangsawan tidak akan ragu untuk mengundangnya. Luke sangat senang dengan ujian ini karena dengan ini dia dapat berkembang lagi. Lalu Luke menetapkannya 4 tujuan selama 2 tahun. Dia menjalani ujian ini. Tujuan pertama adalah dia harus membuat nama Ilik Balor terkenal. Kedua, memperoleh kemampuan dan alat yang diperlukan untuk membunuh pahlawan. Ketiga, mencari informasi setiap belahan dunia termasuk informasi mengenai pahlawan. Yang terakhir, dia harus mendapat dan membangun jaringan informasi serta modal yang cukup untuk memperkuat dirinya sendiri. Karena hal ini nantinya bisa digunakan sebagai senjata yang lebih kuat daripada kekuatan tempur murni saja. Sebelum Luke berangkat untuk melakukan ujiannya, keluarganya membuatkan pesta perpisahan yang dihadiri oleh seluruh anggota keluarga, dan itu termasuk keluarga cabang. Luke mengingat setiap nama mereka karena semua adalah sumber kekuatan yang berharga untuk keluarga Tower Heads. Namun di keluarga Tower Heads hanya keluarga utama yang melakukan pembunuhan, sementara keluarga cabang melakukan pekerjaan medis. Luke selalu mencoba untuk bersahabat ke setiap anggota keluarga. Namun saat ini nampaknya Rona, sepupu Luke yang lebih tua 4 tahun, sedang menatap kesal kepadanya. Dan lalu dia tiba-tiba melempar gelasnya ke arah Luke. Luke kemudian menangkap gelas itu dan menaruh yang mana membuat Rona menjadi semakin kesal. Rona kemudian mengatakan bahwa dia tidak terima dengan tampilnya Luke sebagai kepala keluarga Tower Heads. Selanjutnya, Tart yang di belakang Luke mengeluarkan aura membunuhnya. Namun hal itu kemudian dihentikan oleh Luke. Kain kemudian mendatangi Rona dan bertanya apakah dia keberatan dengan penunjukan Luke sebagai pewaris selanjutnya keluarga Tower Heads. Rona kemudian menjawab bahwa setelah kematian Ralph, yaitu kakak Luke, seharusnya Rona yang menjadi pewaris keluarga karena Rona berpikir bahwa dia lebih kuat daripada Luke. Kain kemudian menjelaskan sesuatu kepada Rona bahwa keluarga Tower Heads adalah pembunuh dan hanya pembunuh kelas teri saja yang mengandalkan kekuatan. Kekuatan hanya dipakai ketika niat membunuh sudah diketahui targetnya dan mereka terpaksa untuk melakukan pertempuran. Namun, jika hal itu terjadi, pembunuh sudah dipastikan gagal pada saat itu juga. Rona kemudian menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dan membunuh lawannya secara langsung, seperti seorang lelaki sejati. Rona nampaknya salah mengartikan pembunuh dari keluarga Tower Heads, yang mana tugas mereka adalah secara diam-diam menyingkirkan orang-orang yang menyebabkan kerusakan yang tidak bisa ditangani secara sah oleh kerajaan. Jadi jika identitas mereka terungkap, keluarga Tower Heads akan disingkirkan oleh kerajaan. Ayah Rona nampaknya memegangi kepalanya saat melihat tingkah laku dari anak mereka. Kain nampaknya menawarkan sebuah pertarungan. Jika Luke mengalahkan Rona, Rona harus mengakui Luke sebagai kepala keluarga selanjutnya. Rona kemudian menyetujui dan mengatakan bahwa dia akan mengambil kursi pewaris setelah kemenangannya. Namun setelah perbincangan selesai, Luke kemudian sudah berada di depan Rona dengan pisau yang sudah menempel di leher Rona. Luke nampaknya sudah memprediksi kejadian ini dan menunggu isyarat dari Kain sambil tetap berada di titik buta Rona. Dan setelah isyarat pertarungan dimulai, Luke kemudian langsung menyerang dengan kecepatan penuh. Rona kemudian menyebut itu adalah sesuatu yang curang. Namun Kain kemudian menjelaskan bahwa seperti itulah seorang pembunuh. Luke kemudian menurunkan pisaunya. Rona tetap memberontak dan berusaha menyerang Luke lagi. Dan kemudian Luke mematahkan lengannya dengan hati-hati supaya lengan itu nantinya bisa disembuhkan oleh keluarga Tower Heads. Namun meskipun begitu, luka itu perlu 2 hari untuk sembuh total. Kain kemudian menggumamkan kemenangan Luke dan mengatakan tindakan barusan telah membuktikan kemampuan Luke sebagai kepala keluarga selanjutnya. Luke kemudian menyadari bahwa ayahnya nampaknya sengaja menggunakan Rona untuk membanggakan kemampuan Luke. Luke lalu memutuskan untuk menemui Rona lagi untuk melakukan sesuatu, karena ada kemungkinan besar akan menjadi bawahannya suatu hari nanti. Setelah itu, saat ada kesempatan,
Luke kemudian menemui Rona. Luke kemudian mengajaknya mengobrol dengan santai dan mengatakan kepada Rona bahwa dia lebih cocok sebagai kesatria daripada pembunuh karena Rona itu kuat. Luke kemudian mengatakan bahwa saat dia menjadi kepala keluarga Tower Heads, dia akan membuat keluarga ini menjadi makmur. Dan untuk melakukan hal itu, Luke membutuhkan kesatria untuk melindungi keluarganya, yang mana kemudian Luke menawari Rona. Luke kemudian memberikan pedang ke Rona. Pedang itu ringan namun kuat, tetapi juga tajam. Kemudian Rona menyuruh Luke untuk pergi. Luke berpikir bahwa dia telah ditolak, namun beberapa saat kemudian Rona mengatakan bahwa saat Luke kembali, Luke harus menjadi pemimpin yang hebat dan dia akan melayaninya. Ternyata Rona adalah tsundere. Keesokan harinya, Luke dan Tart kemudian berangkat menggunakan kereta kuda. Tart sebelumnya tidak diajak oleh Luke, namun ia memaksa ikut sebagai pelayan. Luke kemudian menggunakan pewarna rambut untuk menutupi identitasnya, dan lalu dia kemudian bertekad untuk memenuhi keinginan ayahnya dan juga ingin mencapai tujuan yang mana salah satunya adalah menjadi seorang pedagang yang luar biasa, sehingga akan ada orang lain yang mencoba untuk membunuhnya karena kesuksesannya. Kemudian 6 bulan sudah berlalu sejak Luke dan Tart di kota Milteau. Luke saat ini menggunakan nama Ilik Balor. Luke juga menyempurnakan penyamarannya dengan memakai kacamata dan juga merubah suaranya, tingkah lakunya, dan juga ekspresinya. Dan pada awalnya Luke mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri karena skala di Milteau sangat berbeda dengan di Tower Heads. Luke saat ini sedang menemui Peller. Luke bisa tinggal bersama dengan Peller karena menggunakan skema bahwa dia adalah anak tidak sah Peller yang kemudian diadopsi setelah putra sah Peller jatuh sakit. Kemudian Luke dipanggil untuk membantu dan juga menjalani pendidikan untuk menjadi seorang pedagang dengan skema itu. Peller kemudian mengajari Luke pelatihan tentang dasar-dasar perdagangan. 3 bulan pertama Luke bekerja sebagai karyawan di toko perusahaan yang paling sukses. Awalnya Luke sering dimarahi, namun kemudian Luke bisa belajar dengan cepat dengan memanfaatkan pengetahuan di kehidupan sebelumnya. Setelah itu Luke kemudian dipindahkan ke kantor pusat. Di kantor pusat Luke bertugas untuk menilai permintaan dan memutuskan beberapa banyak dari setiap barang yang harus disimpan oleh setiap toko cabang. Peningkatan kemampuan Luke menjadi cepat karena dia menikmati pekerjaan, dan lagi posisi itu adalah tempat yang bisa dia peroleh informasi. Dan lagi posisi itu adalah tempat dia bisa memperoleh informasi dari mana saja setelah bertemu dengan Luke Balor, bertemu dengan orang-orang. Luke kemudian menguji kemampuan yang mana dia bisa belajar dengan sangat cepat. Balor juga berterima kasih kepada Luke karena berkat perawatan Luke, Berwin, anak Balor, sudah berangsur sembuh. Berwin ternyata menderita penyakit kanker, dan teknologi medis di dunia ini masih sangat primitif, dan juga nampaknya Uskup Agung yang tidak menyukai penyembuhan menggunakan operasi. Jadi metode operasi sangat jarang ditemukan, dan keluarga Tower Heads adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan operasi itu. Balor kemudian berterima kasih atas bantuan Luke dan lalu kemudian mengatakan maksud dari memanggil Luke untuk menemuinya. Balor kemudian membuka peta dan juga cetak biru dari sebuah toko yang terletak jauh dari jalan raya. Toko itu mempunyai ukuran yang besar. Balor kemudian menjelaskan bahwa toko itu dulunya adalah toko minuman keras, namun saat ini sudah bangkrut. Toko itu adalah toko uji coba. Jadi jika bangkrut tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar, namun belum mencoba untuk
namun belum mencoba untuk membuka toko alkohol lagi. Perusahaan Balor mempunyai banyak bidang dan juga cabang seperti restoran, senjata, toko obat-obatan, dan lain-lain. Akhir-akhir ini persaingan toko menjual bahan kebutuhan sehari-hari sangatlah sengit, yang mana membuat pendapatan perusahaan menjadi sulit juga. Toko senjata dan obat tidaklah seramai dari kebutuhan barang pribadi. Hal ini dikarenakan tidak ada perang yang terjadi. Meskipun akhir-akhir ini sering muncul monster, tapi Balor tidak mau bergantung dengan harapan itu untuk menjual senjatanya. Jadi dia kemudian memutuskan untuk membuka cabang baru, yaitu toko minuman keras, dan meminta Luke untuk mengolah toko itu. Biasanya pegawai baru tidak akan dipercayai untuk melakukan ini, namun Balor sudah menilai Luke dan menganggap Luke mampu untuk melakukannya. Balor nantinya juga akan memberikan 5% keuntungan toko ke Luke, termasuk toko cabang yang akan meniru konsep dari toko yang akan dijalankan Luke. Jika Luke berhasil menjalankan bisnis itu, Luke kemudian menerimanya, dan Balor kemudian memberikan waktu 1 bulan untuk perencanaannya. Dan Balor kemudian memberikan 1 bulan untuk perencanaan dan 1 bulan lagi untuk rekonstruksi bangunan. Setelah percakapan selesai, Luke kemudian menerima dokumen dan anggaran yang diperlukan, dan itu adalah anggaran yang cukup besar. Luke kemudian berniat untuk menjadikan kesempatan itu untuk menyebar namanya sebagai Ilik Balor, seorang pedagang yang akan menggemparkan banyak orang. Oke, segini dulu videonya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan juga subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai, dan goodbye.